yang semuanya itu mempunyai fungsi yang berbeda satu sama lain, yang ternyata sangat menyehatkan anggota tubuh, sehingga banyak peneliti dari barat yang menganggap bahwa sholat merupakan terapi kesehatan yang sangat efektif. Melihat besarnya keutamaan dan manfaat sholat tersebut, sebenarnya tiada alasan sedikitpun bagi seorang muslim yang tidak mau mendirikan sholat. Sebab secara ukhrawi maupun medis, sholat memiliki manfaat yang besar. Kemalasan dan keengganan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh hati yang sudah gersang. Kesadaran hati pun mulai tertutup, sehingga kewajiban itu dianggap sepele dan bisa ditinggalkan sewaktu-waktu dengan mengesampingkan ancamannya. B. Ancaman mengerikan bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat mempunyai kedudukan yang penting dalam agama Islam, bahkan sholat yang sebagai tiang penegaknya, yang tanpanya agama seseorang akan roboh dan hancur. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperingatkan bahaya meninggalkan dan menyepelekan sholat. Nabi Muhammad SAW pun mengabarkan bahwa pemisahan antara seorang muslim dengan kekafiran adalah ketika ia meninggalkan sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pembatas antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengategorikan orang yang mengakui Islam namun tidak mengerjakan sholat sebagai orang kafir. Ibadah sholat menjadi tanda dan pemisah antara muslim dan orang yang kafir kepadanya. Bahkan jika ada orang muslim yang awalnya taat dan beribadah kepadanya, namun sebelum meninggal dunia ia tidak melakukan sholat atau tidak percaya terhadapnya, maka sia-sialah amal ibadahnya yang sebelumnya dilakukan di akhirat kelak. Ia termasuk orang yang merugi. Barang siapa yang kafir sudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Ancaman lebih keras sesungguhnya setelah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak melakukan sholat. Dia akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih dan keras, baik di alam kubur maupun akhirat kelak. Terkait itu dijelaskan bahwa barang siapa yang melalaikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika yang meninggal dunia, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan mengenai ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dapat Anda cermati pada majalah Al-Kisah September 2005. Dalam majalah tersebut dijelaskan bahwa ketika mereka Jibril turun dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ia berkata, wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah, dan amal saleh seorang yang meninggalkan sholat. Ia dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai Nabi pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat setiap hari mendapat 1000 laknat dan murka para malaikat melaknat dari langit pertama hingga ke-7. Lebih lanjut, orang yang meninggalkan sholat tidak akan memperoleh minuman dari telaga surga, tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dan tidak termasuk umatnya. Bahkan referensi lain menerangkan bahwa ketika ia menguapkan makanan ke dalam mulutnya, makanan itu berkata, wahai musuh Allah, semoga dia melaknatmu. Kamu memakan rezekinya namun tidak kewajiban darinya. Tahu sehingga bencana yang paling dahsyat, perbuatan yang paling buruk, dan aib yang paling nista adalah kurangnya perhatian terhadap sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat berjamaah. Kita mesti ingat bahwa orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka sakar di akhirat kelak. Itu didasarkan pada ayat Al-Quran, baik berada di dalam surga mereka tanya mengatakan, dosa apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka? Mereka menurut kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami menuliskan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Dalam kitab Majelis Akbar diterangkan bahwa barang siapa meninggalkan sholat hingga lewat waktunya lalu mengkodoknya, ia akan disiksa di neraka selama 1 wuku 80 tahun.
padahal ukuran satu di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Adapun Abu Laid Samarkandi di dalam kitab Qurratul Uyun menerangkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, walaupun satu sholat namanya kata isi pintu neraka yang masuki. Ibnu Abbas berkata, suatu ketika Nabi Muhammad SAW berucap, katakanlah ya Allah, janganlah salah seorang dari kami menjadi orang yang saya sangat kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, kalian siapa yang maksud itu? Mereka menjawab, orang yang meninggalkan sholat dalam Islam tidak mendapat bagian apapun. Dalam hadis lainnya disebutkan pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berkata, katakanlah ya Allah, janganlah engkau jadikan seorang pun di antara kami celaka dan diharamkan dari kebaikan. Maka kalian siapa orang yang celaka dan diharamkan dari kebaikan? Ia adalah orang yang meninggalkan sholat. Bahkan saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj pun, beliau dihadapkan pada orang-orang yang tidak melakukan sholat. Beliau mendapati suatu kaum yang membenturkan batu ke kepala mereka. Setiap kali kepala mereka pecah, Allah menunjukkan seperti sedia kala. Mereka melakukannya berulang kali. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang yang merasa keras kepala. Mereka amat berat untuk mengerjakan sholat. Bila kita membaca kitab Fadilah Markarya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi, kita mengetahui bahwa siksaan yang ditemukan pada orang-orang yang meninggalkan sholat keras sekali, bahwa barang siapa yang meremehkan atau mendahulukan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika meninggal dunia, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan saat bertemu Subhanahu wa ta'ala. Adapun 6 siksaan yang ditemukan di dunia adalah dicabut keberkahan umurnya, dihapus tanda kesolehan dari wajahnya, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua amal yang dilakukannya, doa yang tidak diangkat ke langit, sebagian doa dari kaum solihin, dan tidak beriman ketika roh dicabut dari tubuhnya. Sedangkan 3 siksaan yang ditimpakan saat meninggal dunia ialah mati secara hina, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan haus, dan mereka diberi sudah kali Daud ia akan merasa puas. Sementara itu 3 siksaan yang berperang di dalam kubur adalah kubur menghimpit hingga tulang berantakan, kuburannya dibakar hingga pening siang, dan berkejelatan menahan panas, tubuhnya diserahkan kepada seekor ular Syujaul Agro. Kedua mata ular itu berupa api, sedangkan kukunya berupa besi, dan kukunya sepanjang 1 hari perjalanan. Ular tersebut, aku yang kenapa mengundurkan sholat subuh sampai terbit, mengundurkan sholat zuhur hingga asar, mengundurkan sholat asar hingga maghrib, mengundurkan sholat maghrib hingga isya, mengundurkan sholat isya hingga subuh. Setiap kali ular itu menyiksanya, tubuh mayat tersebut melesak 70 hasta, sekitar 3000 meter dalam bumi. Ia disiksa di dalam kubur hingga hari kiamat. Kiamat wajahnya akan terus sekali seperti ini. Wahai orang yang mengabaikan hak Allah yang diusulkan untuk menerima siksaannya, serta mengabaikan hak-haknya, maka hati ini berputus asa kamu dari rahmatnya. Ada pula 3 siksaan yang dilakukan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, saat langit terbelah, malaikat menemui sang mayat sambil merantai sepanjang 70 hasta untuk mengikat lehernya. Kemudian malaikat memasukkan rantai itu ke dalam mulutnya dan mengeluarkannya dari duburnya. Terkadang sang malaikat mengeluarkan rantai ini dari bagian depan atau belakang tubuhnya. Malaikat itu berkata, inilah balasan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Abbas, andaikan satu mata rantai tersebut jatuh ke dunia, niscaya cukup untuk memakannya. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandangnya. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyisihkannya, dan yang merasakan yang amat pedih. Sungguh begitu pedihnya siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, sehingga kita tidak bisa membayangkannya jika kita merenungi setiap ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia dan akhirat, karena meninggalkan sholat. Tentunya tidak ada satupun muslim di dunia yang
Berani meninggalkan sholat bagi orang yang berani meninggalkan sholat ancamannya sangatlah keras, siksaannya sangatlah pedih, hukumannya sangatlah berat, dan ia pun mengalami kesakitan yang luar biasa dengan merenungkan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Semoga kita menjadi semakin takut untuk meninggalkannya. C. Beragam cambuk hati bagi orang yang enggan sholat. Pernahkah Anda berpikir untuk berzina sampai hamil dan melahirkan anak dari perzinahan itu? Setelah itu karena mempunyai anak haram, Anda terpaksa membunuhnya. Dalam kondisi seperti itu, apa yang Anda rasakan? Jika sebagai seorang muslim, Anda akan rasakan